Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar pagi ini? Semoga semua baik dan sehat ya. Kita bersyukur menyambut lagi hari baru pemberian Tuhan dan pagi yang indah dan cerah untuk boleh kita nikmati. Sebelum kita memulai semua aktivitas kita, pekerjaan kita, dan tugas-tugas kita, bersama-sama kita datang kepada Tuhan dalam saat teduh kita, dalam doa dan perenungan akan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa. Oleh karena kemurahan-Mu sajalah kami boleh menikmati hari yang baru dan pagi yang indah. Kami boleh membuat berbagai rencana dalam sepanjang hari ini, dalam usaha, pekerjaan, aktivitas kami, juga studi kami, dan berbagai kegiatan kami yang lainnya. Kami mohon berkat Tuhan untuk mengarahkan hidup kami, agar apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini boleh berkenan kepadamu dan menjadi berkat. Tuhan memberkati kami saat membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar segala sesuatu yang menjadi aktivitas kami semuanya terarah dalam tuntunan dan bimbingan tangan kasih Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pagi ini pembacaan Alkitab kita diambil dari surat 2 Korintus pasal 8 ayat 1-7 dan renungan kita diberikan judul miskin namun kaya. Mari kita membaca Alkitab kita. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saudaraku, di buku berjudul Maria Bunda Pendamai yang diterbitkan oleh penerbit Canisius tahun 1998, ada satu cerita menarik yang diceritakan Ibu Teresa ketika menolong seorang ibu dengan 8 orang anak yang tidak makan beberapa hari. Ketika Ibu Teresa datang ke rumah ibu tersebut dengan membawa beras untuk mereka, ibu dari 8 anak tersebut menerima beras, tetapi lalu membaginya menjadi 2 bagian dan pergi. Ketika kembali, Ibu Teresa bertanya kepadanya, "Kemanakah engkau pergi? Apa yang telah engkau perbuat?" Dan ibu 8 anak itu menjawab, "Tetangga saya juga lapar." Rupanya ia memberikan separuh berasnya kepada tetangganya. Cerita ini sangat inspiratif. Bagaimana seorang ibu yang dalam kemiskinan dan kekurangannya, bahkan dalam kelaparannya, tetap mau berbagi dan memberi kepada orang lain. Dalam hal ini, tetangganya yang juga kelaparan seperti mereka. Bukankah ibu ini mempunyai 8 orang anak? Dan beras yang diantar Ibu Teresa bukan hanya dapat menyelamatkan mereka dari kelaparan yang sudah berhari-hari mereka rasakan, tetapi beras itu juga pasti dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup mereka beberapa hari ke depan sebagai persediaan mereka untuk bertahan hidup. Jadi, wajar saja bila ibu ini menyimpannya untuk bekal mereka, bukan?
Tetapi ibu itu justru tidak segan memberikannya kepada orang lain. Ia mengingat tetangganya yang lapar dan menghantar berkat itu yang diterimanya untuk membantu sesamanya. Saudaraku, bila pada umumnya orang yang berkekurangan fokus memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, maka ibu tersebut dalam segala keterbatasannya tetap dapat mengingat dan peduli kepada orang lain. Dari cerita itu kita belajar bahwa memberi dan berbagi dapat dilakukan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Kuncinya adalah pada sikap hati. Hati yang berlimpah dengan sukacita dan kaya akan kemurahan akan tetap mampu melakukan sesuatu dalam kondisi yang tidak ideal. Miskin namun kaya. Miskin secara materi, tetapi kaya dalam kasih dan kepedulian kepada orang lain. Dan karenanya tetap mau dan bersedia memberi dan berbagi kepada yang berkekurangan dan membutuhkan bantuan. Berbeda halnya bila seseorang tidak memiliki kekayaan hati. Ia bisa saja berkelimpahan dalam materi. Tetapi bila hatinya tidak kaya, maka sukar baginya untuk berbagi dan memberi. Yang ada justru menambah apa yang sudah diperoleh atau dimiliki. Padahal, andai pun ia berbagi dan memberi sebagian yang dimilikinya, maka harta benda yang dimilikinya masih sangat cukup, bahkan berlebih daripada yang dibutuhkannya. Saudaraku, pagi ini bersama jemaat Korintus, Paulus mengajak kita belajar dari jemaat-jemaat Makedonia. Jemaat-jemaat itu sedang mengalami banyak persoalan. Mereka sedang menderita karena penganiayaan yang menimpa mereka sebagai konsekuensi iman mereka kepada Kristus. Jemaat itu juga dikatakan miskin. Mereka hidup dalam banyak keterbatasan dan bahkan kekurangan. Tetapi mereka dengan segera merespon Paulus yang menghimbau jemaat-jemaat pada waktu itu untuk berjibaku, melaksanakan pelayanan kasih untuk membantu jemaat Yerusalem. Jemaat-jemaat Makedonia tak segan mengirimkan bantuannya segera. Hal yang sebaliknya justru diperlihatkan jemaat kaya raya seperti Korintus. Mereka belum juga menyelesaikan kewajiban mereka, sehingga Paulus mengirimkan suratnya dan mengutus Titus untuk menjumpai mereka agar segera melaksanakan dan menyelesaikan pelayanan kasih mereka. Melalui surat pastoralnya, Paulus mengajak jemaat Korintus untuk meneladani sikap jemaat-jemaat Makedonia yang selagi dicobai dengan berat dalam berbagai kesukaran, penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Demikian dikatakan dalam ayat 12. Paulus juga bersaksi bahwa jemaat-jemaat Makedonia itu telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Katanya, dengan kerelaan mereka sendiri, jemaat-jemaat itu meminta dan mendesak kepada Paulus supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam melaksanakan pelayanan kasih kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang Paulus harapkan. Saudaraku, apa yang dilakukan jemaat-jemaat Makedonia memang istimewa dan patut menjadi contoh bagaimana kita melaksanakan tugas pelayanan dengan kekayaan hati kita. Suatu pelayanan yang didasarkan pada kekayaan hati akan menjadikan pelayanan itu menjadi istimewa. Seperti kata-kata bijak yang mengatakan, memberi dalam kelebihan itu biasa, tetapi memberi dalam kekurangan itu istimewa. Membantu dalam kelimpahan itu biasa, tetapi membantu dalam keterbatasan itu istimewa. Memperhatikan di kala senang itu biasa, tetapi memperhatikan di saat badai hidup menerpa itu istimewa. Menguatkan di saat kita kuat itu biasa,
tetapi menguatkan di saat kita sedang lemah adalah istimewa. Menghibur dikala hati gembira itu biasa, tetapi menghibur di saat hati sedang lara dan berduka itu istimewa. Melayani saat kita bahagia itu biasa, tetapi melayani saat kita sedang berduka itu istimewa. Hal ini mengingatkan saya kepada sebuah doa yang unik dari Ibu Teresa. Demikian bunyi doanya. Kristus, saat rasa lapar mendera, datangkan kepadaku orang yang butuh makanan. Saat duka menghimpitku, kirimkan padaku teman yang perlu dihibur. Saat salibku terasa makin berat, izinkan aku memikul salib orang lain pula. Saat hanya diriku yang kupikirkan, bawa pikiranku pada penderitaan orang lain. Saudara-saudaraku, kita dipanggil untuk hidup berbagi dan memberi kepada sesama kita dalam segala keadaan. Menjadi kaya dalam kemiskinan kita. Miskin tetapi kaya. Sukacita berbagi dan memberi akan muncul bila kita menyadari bahwa sebenarnya apapun yang kita miliki adalah kepunyaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Berkat yang kita dapatkan berasal dari Tuhan yang bermurah hati kepada kita. Rasa sukacita atas pemberian itu mendorong kita juga untuk dapat hidup berbagi dengan orang lain. Tuhan kadang memakai tangan kita untuk meneruskan berkat yang diperlukan oleh saudara-saudara kita. Entahkah itu dalam wujud materi, waktu, support, semangat, doa, dan sebagainya. Bahkan bisa jadi apa yang sedang kita lakukan untuk sesama kita menjadi jawaban doa mereka kepada Tuhan. Tuhan mengabulkan permohonan mereka melalui kita. Belajar dari jemaat Makedonia. Keadaan susah dan kondisi yang sulit jangan mengurangi kasih dan sukacita untuk memberi. Dan jangan pula menghalangi kita untuk tetap peduli dan membantu. Sesungguhnya Tuhan yang Maha Kaya dan berlimpah kasih setia berkenan menolong sesama melalui kita. Karena itu milikilah selalu hati yang luas dan sukacita yang berlimpah untuk menjadi saluran berkat bagi siapa saja yang membutuhkan. Sesungguhnya kekayaan hati juga diperlihatkan oleh Paulus yang menuliskan surat kepada jemaat Korintus. Bukankah Paulus juga mengalami banyak penderitaan dalam hidupnya sebagai rasul, sebagai pelayan Kristus? Ia menderita karena mengidap berbagai penyakit. Ia juga hidup seorang diri karena tidak berkeluarga. Ia dipenjara berkali-kali karena dituduh menyebarkan ajaran sesat. Paulus menanggung beban derita yang berat. Tetapi ia tidak memfokuskan dirinya pada penderitaan yang dialaminya. Melainkan ia memberi perhatian kepada banyak orang. Ia sengsara, tetapi selalu berbuat sesuatu untuk orang lain. Ia mengarahkan perhatiannya kepada orang lain. Ia sibuk memikirkan orang lain. Ia menghibur dan menguatkan orang lain. Sampai sekarang, kita memperoleh berkat dari karya-karya Paulus. Ia melalui surat-suratnya telah memberikan dasar-dasar iman yang penting, juga mengajar, menghibur, dan menguatkan. Semua karya pelayanan tersebut berasal dari keadaannya yang tidak ideal, penuh pergumulan bahkan penderitaan. Tetapi kekayaan hatinya telah membuatnya selalu bersyukur dan siap sedia melayani dan menjadi berkat bagi siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Mari kita belajar dari jemaat-jemaat Makedonia. Belajar dari Paulus untuk selalu memiliki hati yang kaya dalam kasih. Menjadi berkat kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, dan untuk siapa saja. Amin. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kepada kami berkat yang berlimpah-limpah di setiap waktu dalam segala keadaan. Ajarlah kami menjadi penerus berkat-Mu dimanapun kami berada dan kemanapun kami melangkah,
kepada siapapun yang kami jumpai. Biarlah kami boleh menjadi alat di tangan-Mu untuk memberikan berkat-Mu kepada semua orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hari ini dalam tangan-Mu, semua aktivitas kami, pekerjaan kami, tugas-tugas kami. Biarlah dalam berkat Tuhan juga menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.